Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saya ucapkan kepada Ibu dan dosen pembimbing kita yaitu Resti Vervia, STP, MP. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan bisnis plan kami tentang yogurt. Anggota kelompok 3 yaitu saya sendiri Hanjeli Sugandi dengan NIM 2031145 dan rekan saya Azari Kolila dengan NIM 2031058. Selanjutnya ada Leliam Bella Mayanda dengan NIM 19031024. Selanjutnya ada Messi Yulianti dengan NIM 2031155. Selanjutnya ada Rizky Almainda dengan NIM 2031028. Baiklah, untuk yang pertama yaitu tentang latar belakang. Nah, di era modern ini banyak sekali orang yang cenderung menginginkan hidup serba instan, padahal sesuatu yang instan itu tidak baik dan berdampak negatif. Pola hidup instan tersebut banyak diterapkan oleh orang-orang yang mempunyai tingkat kesibukan tinggi karena mereka tidak memikirkan akan dampak negatif dari makanan tersebut dan hanya menginginkan yang praktis dan mudah dalam mengkonsumsi makanan. Namun dengan seiringnya waktu, masyarakat menyadari akan pentingnya kesehatan. Mereka menyadari bahwa sehat itu mahal, sehingga mereka ingin kembali hidup sehat. Karena semakin meningkatnya keinginan masyarakat untuk kembali hidup sehat, maka sekarang muncul beberapa makanan yang difermentasi dan baik bagi kesehatan. Salah satunya yaitu yogurt. Yogurt adalah minuman sehat yang terbuat dari fermentasi susu sapi. Istilah yogurt ini berasal dari bahasa Turki yang berarti susu yang asam. Selanjutnya yaitu yogurt diartikan sebagai bahan makanan yang berasal dari susu sapi dengan bentuk menyerupai bubur atau es krim yang rasanya asam. Yogurt ini tidak hanya enak dimakan tetapi juga baik bagi kesehatan serta rendah lemak. Serta masih banyak manfaat lainnya sehingga banyak masyarakat yang tertarik untuk mengkonsumsi yogurt ini sendiri. Nah, dengan dasar pemikiran itulah dasar usaha yogurt ini dibuat. Usaha yogurt ini dipilih karena tidak membutuhkan modal yang terlalu banyak dan semakin hari banyak masyarakat yang mencari produk ini. Selanjutnya, justifikasi pemilihan objek usaha. Tujuan utama kami dalam memasarkan produk yogurt ini adalah di dalam kampus karena dipenuhi mahasiswa dan tenaga pendidik serta perangkat lainnya. Selain itu, kami akan memasarkan produk ini dengan menjual produk kami di halaman kos-kosan yang berada di sekitar belakang kampus. Menurut kami, tempat itu adalah tempat yang strategis karena area ini merupakan tempat di mana orang-orang berbelanja dan para mahasiswa yang bertempat tinggal di daerah tersebut. Sehingga ini memungkinkan makanan yang kami jual akan mendapatkan konsumen. Selanjutnya yaitu tujuan usaha yang tidak dicapai. Untuk meningkatkan nilai variasi makanan yang berbeda di kalangan masyarakat. Yang kedua, untuk belajar berwirausaha sedini mungkin. Yang ketiga yaitu untuk mencoba mengembangkan ide, kreativitas, dan inovasi. Selanjutnya yaitu untuk menambahkan penghasilan. Yang terakhir yaitu untuk mendapatkan keuntungan. Baiklah, mungkin sekian dari bab 1. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Azari Kolila. Kepada Azari dipersilahkan. Baik, kita masuk ke bab 2 yaitu analisis produk. Yang pertama ada ringkasan produk. Nama usahanya yaitu yogurt, bidang usahanya dagang, jumlah tenaga kerja yaitu 5 orang, target penjualan 25 piece per hari, kemudian kebutuhan dana Rp180.000 per hari, rencana penggunaan dana itu untuk mengembangkan usaha tersebut. Next, moderator. Kemudian untuk pemasaran, produk ini dipasarkan yogurt, kemudian sasaran konsumen yaitu anak muda hingga dewasa. Wilayah pemasarannya yaitu seluruh wilayah Padang, khususnya di Jalan Gajah. Kemudian penetapan harga jual 10.000 per porsi yogurt. Strategi pemasarannya yaitu layanan pesan antar online dan baik secara langsung. Yang ketiga, untuk produksinya, kapasitas produksi itu 550 porsi per bulan. Ketersediaan bahan baku banyak tersedia karena di sekitar lokasi terdapat pasar atau swalayan yang menjual bahan baku produksi. Fasilitas produksi, itu bangunan usaha dan peralatan lainnya. Kemudian dampak lingkungannya tidak ada.
karena tidak menghasilkan limbah atau zat berbahaya lainnya. Next, moderator. Kemudian yang B, keunggulan produk di pasaran. Keunggulan yang pertama itu banyak peminatnya, harga produk ekonomis dan higienis yang berbeda dengan produk lain. Yang C, keterkaitan dengan produk lain. Perolehan bahan yogurt sangat mudah didapat karena banyak penjual di pasar atau swalayan yang buah dan susu serta bahan lain untuk membuat yogurt. Hal tersebut berdasarkan lokasinya dekat dengan tempat produksi tempat usaha. Harganya pun relatif murah, sehingga ketersediaan bahan baku yang memadai dapat menjamin kelangsungan usaha pembuatan yogurt. Nah, untuk materi selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada rekan saya yaitu Azari. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Rizky Almaindah. Kepada Rizky dipersilakan. Oh, baik, terima kasih moderator. Selanjutnya yaitu bab 3 tentang analisis pasar. Yang pertama yaitu profil konsumen potensial. Pada umumnya, masyarakat menyukai minuman yang menyehatkan, salah satunya yaitu yogurt, di mana yogurt terbuat dari susu UHT dan tanpa bahan pengawet. Variasi rasa buah yang ditambahkan menambah cita rasa dari yogurt. Konsumen yang cocok dengan produk ini adalah masyarakat kalangan menengah ke atas, seperti mahasiswa, pegawai kantoran, remaja milenial, dan juga keluarga muda. Next, moderator. Selanjutnya yang kedua yaitu potensi dan segmentasi pasar. Produksi yogurt ini akan dipasarkan di sekitar UNP Padang. Produk ini berpotensi baik dan memiliki keuntungan jika dipasarkan di area kampus dan sekitarnya. Area tersebut dipenuhi oleh mahasiswa, pegawai kantoran, remaja milenial, dan daerahnya juga padat penduduk, di mana konsumen yang disebutkan di atas merupakan target pasar dari produk yang dibuat. Next, moderator. Selanjutnya yang ketiga yaitu pesaing dan peluang pasar. Melihat tempat yang akan dimasuki produk seperti yogurt akan laku dan banyak diminati oleh mahasiswa dan masyarakat. Hal ini dikarenakan harga yang terjangkau, minuman yang sehat dan menyegarkan, serta packaging yang menarik. Selain itu, rencana penjualan yang akan dijalankan juga merupakan daya tarik bagi konsumen. Peluang untuk usaha ini cukup besar karena budaya masyarakat yang modern, konsumtif, dan tertarik dengan inovasi yang baru. Selain itu, pesaing yang menyaingi produk kami tampaknya masih sedikit. Oleh karena itu, kami akan memberikan inovasi-inovasi menarik lainnya agar produk ini laris manis. Next, moderator. Selanjutnya, media promosi. Untuk promosi penjualan yang akan dilakukan adalah penyebaran brosur produk di tempat keramaian atau acara tertentu, dan jika memungkinkan akan dilakukan pemasaran produk secara langsung di tempat tersebut. Promosi dari mulut ke mulut, menjual di Biomart, serta memanfaatkan sosial media seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lain-lainnya. Kemudian target atau rencana penjualan. Konsumen yang menjadi target dalam penjualan produk yogurt buah ini adalah masyarakat luas, khususnya masyarakat kalangan menengah ke atas seperti mahasiswa, pegawai kantoran, remaja milenial, serta keluarga muda, terutama pecinta minuman sehat khususnya. Untuk rencana penjualan akan ada promo pada hari tertentu bagi konsumen. Sekian, moderator dikembalikan. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada rekan saya, yaitu Rizky Almaindah. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Leli Ambela. Kepada Leli, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Materi selanjutnya itu strategi pemasaran. Untuk sistem produksi yang dilakukan adalah melalui door-to-door atau job shop, di mana produk akan mulai diproduksi ketika ada pesanan. Kemudian penitipan produk di Biomart jurusan Biologi Universitas Negeri Padang, dan ada pun promo-promo yang kami berikan pada saat awal perilisan produk baru ini, itu buy two free one ataupun diskon dari setiap pembeliannya.
Ini berguna sekali untuk memancing ketertarikan pembeli yang masih asing akan rasa dari yogurt buah yang kami sajikan. Next, moderator. Kemudian rencana pengembangan usaha. Seiring berjalannya waktu, kami akan menambah varian produk, tapi tidak mengubah bahan utama, yaitu buah. Kami akan membuka tempat cabang baru jika sudah memiliki keuntungan lebih. Kami juga akan secara berkala mengubah kemasan menjadi lebih menarik lagi, agar konsumen tidak bosan dengan produk kami. Kemudian kami akan menciptakan inovasi baru agar produk ini lebih dikenal masyarakat luas. Next, moderator. Kemudian bab 4 itu ada analisis keuangan. Untuk rancangan anggaran biaya kebutuhan bahan baku itu bahan bakunya ada susu, bibit yogurt, krim susu, itu totalnya 150.000. Kemudian ada bahan tambahan, gula, sirup, dan lain-lain itu 70.000. Kemudian buah-buahan untuk perlengkapan itu 45.000. Total biayanya 265.000. Kemudian jumlah pendapatan per hari itu harga jual satu yogurt 10.000, kemudian penjualannya 60 piece dengan jumlah 600.000. Kemudian keuntungan per hari itu laba kotornya 600.000, biaya operasionalnya 265. Jadi didapatkan hasil 335.000. Kemudian persentase keuntungan per hari itu laba bersih dibagi biaya operasional dikali 100 itu sama dengan 23%. Next, moderator. Kemudian kebutuhan investasi. Nah, untuk usaha yogurt ini dia merupakan usaha baru dan tidak memiliki induk usaha sebelumnya. Oleh karena itu, tidak butuh investasi yang digunakan pada usaha ini, melainkan hanya dari tabungan pemilik usaha. Kemudian yang bab 5 itu ada penutup. Yang pertama itu kesimpulan. Setelah melalui pembahasan di atas, maka dapat kami simpulkan bahwa usaha yogurt ini dia sudah layak dijalankan. Dalam cara menjalankannya pun terlihat tidak terlalu sulit, sehingga proses penjualannya pun tidak terlalu memakan waktu terlalu banyak. Setelah itu, model yang diperlukan untuk menjalankan usaha yogurt ini pun tidak terlalu banyak, sehingga tidak akan terlalu menyulitkan kegiatan belajar mahasiswa. Dan waktu pelaksanaannya pun dilakukan setelah perkuliahan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada rekan saya, yaitu Leli. Baiklah, sekian mungkin presentasi dari kelompok 3 tentang bisnis plan kami, yaitu yogurt. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.